Pada awal tahun 1500-an, Kepulauan Nusantara dikenal untuk produksi junjung besar. Kawasan ini didominasi kapal-kapal Jung Jawa. Istilah jung atau jong berasal dari bahasa Melayu kuno yang berarti kapal besar layar penuh. Sementara kata Jawa merujuk pada asal wilayahnya, yaitu Pulau Jawa. Dengan demikian, Jung Jawa berasal dari kapal besar buatan orang Jawa. Kapal andalan Majapahit yang dikenal oleh bangsa asing, terutama oleh pedagang Tiongkok, India, hingga Eropa. Kapal dagang milik orang Jawa ini menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital, di antaranya Maluku, Jawa, dan Malaka. Kota pelabuhan Malaka pada saat itu praktis menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Banyak tukang-tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun mencapai puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal besar dalam sejarah dunia. Di balik perawakan Jung Jawa yang besar bak raksasa, kapal ini dibangun dengan teknik yang cukup unik. Alih-alih menggunakan paku atau besi, kerangka Jung Jawa menggunakan pasak untuk merekatkan bagian kapal satu sama lain. Kapal ini terdiri dari 4 tiang layar dan dinding besar yang merupakan gabungan dari 4 lapis kayu jati. Jung Jawa juga menggunakan bermacam layar, mulai dari 2 layar hingga layar besar, lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Lahirnya kapal raksasa ini turut mencatat dalam laporan sejarah abad 16. Hadirnya kapal raksasa ini turut mencatat laporan sejarah abad ke-16 yang ditulis oleh Gaspar Gracia. Dalam catatan itu, ia menceritakan tentang kapal raksasa dari Jawa yang tidak pernah mempan ditembak meriam besar. Dari 4 lapis papan kapal, hanya 2 saja yang bisa ditembus pada saat itu. Mengutip dari situs indonesia.go.id, Mangguin menggambarkan Jung sebagai kapal raksasa yang menjadi kapal dagang utama orang-orang Asia Tenggara. Kapal Jung juga digambarkan memiliki kapasitas yang sangat besar dan bisa membawa komoditas yang sangat bernilai tinggi jika dibawa dalam jumlah yang sangat besar. Penggambaran kapal raksasa yang pernah didengar adalah kapal Kunlun Po yang berasal dari bahasa Tiongkok, dan dalam sejak abad ke-3 Masehi diketahui kapal ini panjangnya lebih dari 50 meter dan tinggi di atas air bisa mencapai 4-7 meter serta mampu membawa 700 penumpang dan barang lebih dari 250-1000 ton. Dan juga dalam catatan Dorte Barusa, Jung Jawa juga dikenal melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagang yang dibawa adalah beras, daging, sapi, kambing, senjata tajam, emas, sutra, kaper, hingga kayu gaharu. Pada masa itu pula, penjelajah orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya, sebab hampir semua komunitas rempah-rempah dari Asia ditemukan di wilayah Jawa. Pada zaman itu, Majapahit dikenal memiliki kemampuan navigasi dan strategi perang laut yang sangat maju. Para pelaut dan prajuritnya terlatih menggunakan bendera isyarat, genderang perang, dan asap tanda perintah untuk berkomunikasi antar kapal Jung di tengah samudera. Kapal Jung juga sering diiringi oleh perahu kecil atau pelang dan lancang yang bergerak cepat. Kapal ini berfungsi sebagai pengintai atau kapal serang ringan. Dengan formasi seperti itu, Majapahit mampu melancarkan taktik kepungan laut dan serangan gabungan darat laut yang sangat efektif. Buku Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan jumlah terbesar Jung yang dikerahkan dalam sebuah ekspedisi sekitar 400 Jung, disertai dengan melambang dan kelulus yang tak terhitung banyaknya, yakni ketika Majapahit menyerang Pasai. Ekspedisi militer terbesar kedua yaitu invasi Singapura. Pada tahun 1398, Majapahit mengerahkan 300 Jung dengan tidak kurang dari 200.000 orang, lebih dari 600 orang di setiap jungnya. Setelah abad ke-15, kekuatan Jung pun mulai perlahan memudar. Seiring runtuhnya Majapahit dan bangkitnya kerajaan Islam pesisir seperti Demak dan Gresik, perubahan sistem politik dan jalur perdagangan dunia menyebabkan peran armada Jung menurun. Namun, warisan kebesarannya pun tetap abadi.
menjadi bukti bahwa jauh sebelum bangsa Eropa datang, Indonesia memiliki kekuatan maritim militer yang tangguh dan berdaulat. Kapal Jung Java bukan sekedar alat transportasi atau kapal dagang. Ia adalah tulang punggung kekuatan militer Majapahit. Dengan teknologi, strategi, dan semangat pelaut Nusantara, Jung Java menjelma menjadi senjata strategis yang menegakkan kejayaan kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada zaman itu, yaitu Majapahit.